Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa alayhi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama protokol yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Brigadier Zuriat Azhari Sandi. Kepada beliau waktu yang hormat dan berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وأنزل
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidayni ihsana. Wa bil qurba wal yatama wal masakin. Wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahu a'lam. Bapak-bapak ibu, para ASN Mapolda Sumbar, rahimahullah. Kembali kita keadaan intinya dan selalu mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan kembali dapat menunaikan aktivitas kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kaum muslimin yang berbahagia, kajian duha kita pada hari ini dengan topik adab bertetangga menurut ajaran Islam. Sebagai landasan materi kita, surah An-Nisa ayat 36 yang telah kita baca di awal. Dalam ayat tersebut ada beberapa perintah Allah kepada kita. Salah satu dari perintah Allah itu adalah wal jari dzil qurba wal jari junub. Berbuat baiklah kamu kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Siapakah tetangga dekat itu? Tetangga dekat itu adalah orang yang berdekatan rumahnya dengan tempat tinggal kita. Di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, di depan kita dan di belakang kita. Dalam sebuah ayat dikatakan tetangga dekat itu lebih kurang dia berkisar antara 40 orang. Kalau kita ibaratkan sekarang satu RT lah. Nah, sementara wal jari junub tetangga yang jauh yang di luar ini, tapi domisilinya dekat juga dengan tempat kita. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan tetangga dekat itu adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan kita. Sementara tetangga jauh adalah orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Dan tetangga ini bisa maknanya diperluas.
tidak hanya orang yang tinggal berdekatan rumah dengan kita, tetapi para ulama mengatakan tetangga itu bisa saja orang yang sama bekerja dengan kita, orang yang punya usaha atau bisnis dekat dengan kita, itu bisa diperlukan maknanya. Tetapi memang secara substansi yang tetangga itu adalah orang yang berdekatan tinggal dengan kita. Bapak Ibu berbahagia, kenapa kita harus berbuat baik dengan tetangga? Karena salah satu sumber kebahagiaan hidup kita itu adalah di samping kita punya pasangan yang soleh, juga kita nyaman tinggal di tempat kita. Sebab kalau kita tinggal tidak nyaman berdekatan dengan kita, itu kita tak bahagia. Apalagi ada tetangga-tetangga yang Allah. Karena itu ada doa Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jurisu. Ya Allah, kami bermohon berlindung kepadamu dari tetangga-tetangga yang buruk. Nah, karena itu di dalam ajaran Islam, berbuat baik kepada tetangga itu merupakan bagian-bagian penting dalam ajaran agama. Nah, bagaimana caranya adab bertetangga menurut Islam? Pertama, al-ihsanu ilaihi wa akramu, berbuat baik kepada tetangga dan memuliakan tetangga. Dalam hal ini Nabi mengatakan dalam sebuah sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah muliakan tetangga. Jadi sampai-sampai Nabi mempersangkut pautkan memuliakan tetangga itu dengan persoalan keimanan. Bagaimana cara memuliakan tetangga? Dengan saling menghormati, saling menghargai, saling memberi dan berbagi. Apalagi kalau ada tetangga sebelah rumah kita itu hidup yang susah, kita bantu, kita tolong, itu merupakan amalan-amalan yang terbaik di sisi Allah. Membantu orang-orang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kelaparan, itu amalan yang mulia di sisi Allah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, laisal mu'min yasba'u wajahu jahilatan bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu apabila kamu tidur dalam keadaan kenyang, sementara di sebelah rumahmu tidur dalam keadaan kelaparan. Begitu caranya kita memuliakan tetangga. Ini ada hadis khusus untuk ibu. Kata Rasulullah, "Iza tabaqta marakatan fa'aksir ma'a wa ta'ahad jiranaka." Apabila kamu masak sayur, perbanyak kuahnya dan berikan kepada tetangga. Dak kuah-kuah sudah dia yo anjo isi-isinya. Begitu cara memuliakan tetangga. Jadi dengan cara saling berbagi, saling membantu dan saling menolong. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kemudian kedua, adab bertetangga menurut ajaran Islam adalah lantazi'at jiran. Tidak menyakiti tetangga. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jiran. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sakiti tetangga. Jangan sakiti tetangga. Kira-kira Bapak Ibu apa contohnya menyakiti tetangga? Misalnya kita hidupkan musik keras-keras. Di sebelah rumah ada seorang ibu mempunyai balita. Ibu ini sudah bergadang malam itu tidak tidur, anak-anaknya sakit. Berjam-jam menidurkan anaknya, sampai jam 9 baru tidur anaknya. Jam 10 hiduplah musik keras. Terbangunlah anaknya, baru 10 menit. Alangkah kesal dan marahnya seorang ibu yang punya balita tersebut. Nah, karena itu salah satu bentuk menyakiti tetangga. Nabi bersumpah dalam hadisnya, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah tidak beriman,
Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman 3 kali Nabi bersumpah. Kira bertanya sahabat, "Wa may ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu ya Rasul?" Alladzi la yu'manu jaruhu bawa'iqu. Orang yang tidak aman di sekitar dia tempat berada, tempat dia tinggal. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kalau kita tidak bisa berbagi, membantu, menolong sesama tetangga, minimal jangan kita sakiti tetangga. Itu namanya sudah berbuat baik. Jadi kalau kita tidak bisa menolong, membantu sebelah rumah kita, minimal jangan sakiti tetangga. Kemudian ketiga, ada bertetangga menurut ajaran Islam adalah ihtimalul azamin, bersabar dan menjaga diri dari gangguan. Jadi kalau ada ya tetangga kita yang suka bikin ulah, suka bikin gaduh, ya bersabar kita. Jangan kita terpancing, jangan kita terbawa emosi, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang negatif yang dilarang oleh Allah. Dan Al-Quran menjelaskan kepada kita, apa kata Allah? Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah engkau daripada orang-orang yang suka bikin gaduh. Jadi kalau ada orang suka bikin gaduh, nggak usah dilayani. Semakin kita layani, semakin menghabiskan energi kita terhadap perkara-perkara yang tidak begitu penting. Bahkan Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang menjahilimu, menyakitimu, apa kata Allah? Qalu salama, ucapkanlah kata-kata yang mengandung keselamatan dan kebaikan. Kita doakan. Jadi kejahatan itu bukan dibalas dengan kejahatan. Kalau kita balas sama saja kita. Karena itu balaslah kejahatan yang dilakukan orang dengan kebaikan dan doakan. Itulah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi inilah gambaran secara umum bagaimana caranya etika kita di dalam bertetangga Islam. Jadi bertetangga itu merupakan hal-hal bagian-bagian yang penting juga dalam ajaran agama kita, karena itu bersangkut paut dengan kenyamanan dan kebahagiaan kita. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan, ya persoalan berbuat baik dengan tetangga itu dipersangkut pautkan dengan persoalan keimanan. Jadi siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Demikian saja kajian kita. Banyak maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan ceramah agama di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya ceramah beliau, maka berakhir pula acara kita pagi ini. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu silakan absennya diisi. Absennya sampai Ustaz. Masih banyak. Insyaallah Palestina merdeka, amin ya rabbal alamin.